Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan Islam dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang senantiasa dimudahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jemaah yang semoga dirahmati dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan kajian berkaitan dengan tauhid, di mana kita membahas pembahasan bab yaitu berkaitan dengan kata atau kalimat lau. Dalam bahasa kita, lau itu adalah kalau, seandainya. Baik. Kata lau dalam bahasa Arab ini digunakan dalam beberapa kesempatan. Ya, kalimat seandainya atau dalam bahasa Arabnya dengan bentuk lau itu digunakan dalam beberapa kesempatan atau tempat. Yang pertama digunakan untuk atau dalam rangka al-i'tirad ala syar'i, yaitu bentuk penolakan kepada syariat. Bentuk penolakan kepada syariat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 162. Ali Imran 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, 168 ya, 168. Ali Imran 168. Allah mengatakan, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Apa kata mereka? Dan lihat di sini kalimatnya, lau waqa'adu law ata'una ma qutilu, dan mereka tidak turut pergi berperang. Apa yang mereka katakan? Sekiranya mereka mengikuti kita, law ata'una, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Lalu Allah mengatakan, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Jadi ini ketika
sesuatu itu sudah terjadi, kemudian mereka berandai-andai, seandainya mereka mengikuti kita, nurut sama kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Padahal sejatinya itu semuanya sudah terjadi, ya. Jadi ini berbicara tentang perang Uhud. Ketika Abdullah bin Ubay dengan beberapa pasukannya terlambat di pertengahan jalan. Ya, sebagaimana kita ketahui para jemaah, di perang Uhud itu ada 70 orang sahabat mati syahid, dan ini para penghafal Quran. Maka orang-orang munafik mereka berpaling terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan apa? Seandainya mereka nurut sama kita, coba ikuti kita. Coba mereka balik, nggak usah ikut perang. Ya, sebagaimana kami menetap tidak ikut perang, maka mereka nggak akan terbunuh. Salahnya mereka malah ikut, jadi terbunuh. Nah, lihat. Pertama, mereka berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi, kemudian berandai hal itu tidak terjadi. Yang kedua, kalimat perandaian ini dalam bentuk penolakan terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat diperintahkan untuk ikut pergi dalam peperangan. Paham Bapak Ibu? Paham? Ya, misalnya ada orang sholat gitulah. Kemudian ketika sholat terkena runtuhan, coba nggak usah sholat. Kalau nggak sholat kayak kita selamat, ini sholat malah celaka. Paham ya? Nah, silakan dianalogikan kepada contoh-contoh yang lain. Malah berangkat kajian sih, coba nggak kajian kayak kita di rumah, aman-aman aja. Nah, misalnya begitu. Jadi pertama, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai keharapan, misalnya celaka, terbunuh dan lain sebagainya. Tapi di sini status terbunuhnya mati syahid ya, tentunya itu. Kemudian mereka berandai hal itu tidak terjadi dalam bentuk atau sebagai bentuk penolakan kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kalimat lau dalam bentuk ini hukumnya diharamkan, bahkan bisa masuk dalam kategori kufur. Karena kufur itu, masih ingat enggak Bapak Ibu? Kufur itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya kufur apa? Ada kufur nikmat, ada kufur bentuknya penolakan. Jadi memang dari sejak awal nggak mau, nggak suka, nggak senang dengan syariat Allah, maka ini kufur. Baik, kemudian yang kedua, kata lau atau seandainya digunakan dalam bentuk penolakan terhadap takdir atau protes, bentuk protes kepada takdir. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak, haram sama hukumnya. Bahkan di antara dosa besar adalah mukadzib bil qadar, mendustakan takdir, enggak percaya dengan takdir, itu dosa besar. Bahkan di dalam hadis, di dalam sebuah riwayat, saya lupa riwayatnya, ada 3 golongan kata Nabi SAW yang sholatnya tidak diterima dari mereka. Amal solehnya tidak diterima dari mereka. Di antaranya adalah mukadzibun bil qadar, yaitu orang yang mendustakan takdir. Nah, hukumnya ketika seorang mengatakan seandainya, kalau aja, coba kalau begini, dalam bentuk protes kepada takdir, maka dia jatuh kepada dosa, hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran, ini contohnya. Apa yang pernah terjadi dulu. Di dalam surah Ali Imran juga 156.
Kalau tadi ingat di ayat Ali Imran 168 itu penolakan kepada ya takdir juga, ya syariat juga. Karena saat itu yang tidak ikut berperang orang-orang munafik, dan mereka lah yang mengatakan, orang-orang munafik ini yang mengatakan kalimat tadi. Lau ata'una ma qutilu, kalau mereka nurut sama kami mereka enggak akan terbunuh. Allah mengatakan di contoh yang kedua, bentuk perandaian yang digunakan sebagai bentuk protes kepada takdir, bukan beriman kepada takdir. 156. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, la takunu, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila seandainya mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, lihat. Jadi ketika ada peperangan, mereka berkata apa? Sekiranya, seandainya, kalaulah mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, sedangkan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan berarti para jamaah sekalian, orang yang suka berandai-andai seperti ini, apa yang sudah terjadi, berarti ada kecacatan dalam tauhidnya. Ada bentuk kecacatan dalam apa? Tauhidnya. Karena sudah terjadi, qadarullahu ma syafa'an. Nanti ada ucapannya ya yang dianjurkan. Nah, jenis yang kedua ini, maka ini pun diharamkan. Karena mereka protes ya, menolak terhadap takdir yang memang sudah terjadi. Yang ketiga, digunakan untuk penyesalan dan bentuk kekecewaan, penyesalan dan bentuk kekecewaan. Dan sama, ini pun hukumnya haram. Karena penyesalan itu akan memunculkan apa? Kesedihan. Dan Allah perintahkan kita sebagai seorang mukmin, harusnya sikap kita seperti apa? Berlapang dada. Ini ya. Ini salah satu nikmat yang paling besar setelah iman. Bapak Ibu, perhatikan ya. Nikmat yang paling besar setelah iman di hidup di alam dunia ini, yaitu dengan Allah, kalau Allah kasih kepada kita sifat lapang dada. Karena seorang kalau dengan berlapang dada para jamaah, maka dia tidak akan galau dengan masa depan, tidak akan bersedih dengan masa lalu, tidak akan kecewa dengan apa yang dihadapi. Ini kaidah ya, saya tidak mengatakan saya sudah seperti itu. Kalau ada jamaah bisa seperti itu, maka doakan kalau saya bisa juga seperti itu. Namun tentu kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita dada yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, sekali lagi, ini kenikmatan yang paling besar setelah iman. Dan nikmat ini maksudnya nikmat di dunia. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat setelah iman kecuali ketika Allah berikan kelapangan dada dalam dirinya.
Kalaupun bersedih manusiawi atau tidak? Kecewa manusiawi atau tidak? Manusiawi. Galau manusiawi atau tidak? Tapi tidak larut, nggak bikin dirinya tersiksa, nggak bikin dirinya marah-marah kepada takdir Allah. Apalagi sampai mengatakan Allah nggak adil, Ustaz, Allah zalim sama saya. Subhanallah. Banyak orang awam seperti itu. Makanya kenapa wajib belajar sebagai seorang muslim, karena gitu. Ucapan-ucapan yang terlontar dari kita itu ada remnya. Kenapa sih ini harus terjadi sama saya? Kenapa? Ya udah Allah takdirkan. Ya. Tapi kalau dalam bentuk dia muhasabah, introspeksi, silahkan. Tapi kalau dalam bentuk protes kepada takdir Allah, maka hukumnya haram. Sudah dapat musibah, dapat dosa lagi. Dengan keluh kesah yang bentuknya adalah bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti ya akan datang hadisnya, tapi ini sebagai pembuka agar paham kita bentuk-bentuknya ya. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, hadisnya ada di situ di hadis yang setelah ayat ya. Setelah ayat dari dalil bab ini, riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, kamu jangan pernah bersikap apa? Lemah. Lihat di buku ada di situ. Wa in asabaka syai', kalau ada sesuatu yang menimpamu, sesuatu itu menimpamu, fala taqul, kata Nabi, maka jangan kamu katakan. Nah, kalimatnya di sini kalimat larangan. Hukum asal larangan adalah haram. Kalau dilanggar. Lau anni fa'altu kadza lakana kadza, seandainya aku begini melakukannya, maka yang kejadiannya akan begini, enggak akan begitu. Fa inna lau taftah amala syaitan, karena sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Senang syaitan Bapak Ibu kalau ada hamba Allah, ada manusia mengatakan andai saja begini, maka kejadian begini. Coba kamu begini, gak akan begini. Banyakkah begitu terjadi? Masih sering kita begitu? Kayaknya sering kayaknya. Ya, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan ada seorang yang ya berbisnis lah, berjual beli, dan dia mengira kalau ini kayaknya saya bakal untung besar nih. Ya, saya bakal untung besar nih. Maka kemudian dia keluarkan modal, beli barang-barangnya. Ternyata rugi, bangkrut. Dia mengatakan apa? Coba saya nggak ngeluarin modal, udah uang saya. Coba saya nggak ini. Ya memang manusia umumnya seperti itu Pak ya. Mau nggak mau seperti itu. Tapi kalau orang yang bertauhid nggak, sudah. Dia ucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah tentukan dan apa yang Allah kehendaki maka pasti Allah lakukan. Artinya apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Bagaimanapun cara kita menghindarinya, nggak akan mungkin kita bisa menghindarinya. Sama seperti halnya rizki, sekalipun kita lari ngumpet, maka dia akan menghampiri kita kalau memang itu jatah rezeki kita. Baik, yang keempat, penggunaan lau digunakan untuk beralasan dengan takdir atas maksiat kita. Penggunaan lau digunakan untuk berdalih atau berhujah dengan takdir terhadap maksiat kita. Paham nggak maksudnya? Kita mengucapkan seandainya, kalaulah, sekiranya, tapi ucapan ini adalah ucapan sebagai dalil,
sebagai dalil beralasan dengan takdir terhadap maksiat dan dosa kita. Contohnya begini Bapak Ibu, biar gampang ya. Ya kalau Allah nggak takdirkan, saya nggak akan berbuat dosa. Cuma sudah Allah takdirkan, ya jadi terjadi dosa. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ada koruptor misalnya, di penjara, dia tobat. Kemudian dia berucap, ya qadarullah saya udah korupsi. Kalau Allah nggak takdirkan, saya nggak akan korupsi. Cuma ya gimana, udah takdir Allah, Allah sudah catatkan. Sebelum saya dilahirkan, ini masih rame ya, lalu lalang. Seandainya Allah takdirkan, kalaulah Allah nggak takdirkan, maka saya nggak akan korupsi. Cuma Allah takdirkan, maka saya nggak menghindari. Gimana pun caranya saya nggak akan bisa menghindarinya. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi berhujjah dengan takdir, nah itu berhujjah dengan takdir dalam maksiat. Berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir untuk maksiat kita. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dan ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang menyimpang, yang sesat, dan yang salah tentunya. Dan ini saya banyak dapatkan juga di orang awam. Antum kenapa begini? Ya qadarullah Ustaz. Sama seperti pemakan dan pelaku riba juga segitu. Ustaz, qadarullah dulu saya kerja di bank. Qadarullah dari mana pilihan ente itu? Qadarullah nyalain Allah. Qadarullah dulu anak kredit KPR. Qadarullah antum yang pilih kok ngutang. Antum yang milih. Allah kasih pilihan, kamu mau enggak utang? Utangnya dengan cara apa? Siapa yang pilih? Siapa yang memilih kita? Atau siapa? Allah paksa kita atau tidak? Tidak. Kita dikasih pilihan oleh Allah. Qadarullah Ustaz, ana dulu kerja di bea cukai. Qadarullah. Haram, ini ucapan yang batin. Dia menyalahkan atau berhujjah atau beralasan dengan takdir terhadap dosa atau maksiat yang pernah dia kerjakan. Nah, ini sebagaimana ini Bapak Ibu sekalian, ini kebiasaan orang musyrik zaman dulu, dari zaman dulu begitu. Jadi ucapan ini didasari kebiasaan orang musyrik yang terus berlalu begitu. Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am 148. Al-An'am 148. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Orang-orang musyrik berkata, seandainya Allah berkehendak, maka kami enggak akan syirik. Ada dukun tobat, qadarullah dulu anak dukun. Boleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh. Tapi pertanyaannya, tapi apa yang terjadi pada kita, sekalipun itu pilihan kita, itu lepas dari takdir Allah atau tidak? Tetap tidak lepas dari takdir Allah. Cuma kita sebagai adab nggak boleh nyalahin Allah, nggak boleh menyalahkan takdir. Maka begitu Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebagai tambahan ya. Silakan dicatat lagi. Tadi Al-An'am 148, kemudian Az-Zukhruf ayat 20. Mereka mengatakan, "Lau sya'ar rahmanu ma 'abadnahum." Seandainya Allah yang Maha Pengasih berkehendak, maka kami enggak akan menyembah mereka, kami enggak akan berbuat syirik. Tapi karena Allah takdirkan, ya kami jadi syirik gitu. Paham Bapak Ibu enggak? Jadi kenapa kami berbuat syirik? Kata mereka karena apa? Karena takdir Allah. Itu yang mereka katakan. Maka Bapak Ibu sekalian, manusia dalam menghadapi dosa itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Manusia dalam menghadapi dosa
itu ada beberapa macam. Yang pertama nih. Ketika jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam maksiat, menyalahkan takdir. Beralasan dengan takdir, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, atau menyandarkan kemaksiatannya kepada takdir. Nah, tambahannya Bapak Ibu, kalimat yang keempat ini bukan hanya kebiasaan orang musyrik, tapi pendahulunya. Ada yang tahu siapa? Siapa pendahulunya? Ketika jatuh ke dalam dosa dan maksiat menyalahkan Allah, siapa pendahulunya? Iblis. Laknatullah alaihi. Pendahulunya adalah siapa? Iblis. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah, sebentar. Ya, betul. Surah Al-A'raf ayat 16. Ini ilmu Bapak Ibu ya. Biar nanti kalau kita ada terjadi atau tertimpa sesuatu kepada diri kita, kalau kita belajar tauhid, sikap kita nggak salah. Karena sikap itu dasarnya ilmu. Kalau orang punya ilmu, maka ketika dia bersikap dan sikapnya salah, dia beristighfar. Kalau enggak, ya terus begitu. Salah satunya kita semuanya adalah Bani Adam pasti melakukan dosa. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, terperosok ke dalam maksiat, nggak pernah dia menyalahkan Allah. Tidak sebagaimana iblis dan kaum apa tadi? Kaum, ya Allah, kemana nih jamaah? Kaum musyrikin. Ngantuk Bapak Ibu? Saya ngantuk. Bapak Ibu nggak mau ngaku ngantuk, saya aja yang ngantuk. Bismillah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16 Allah mengatakan, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Subhanallah, maha suci Allah dari ucapan iblis, laknatullah. Dia nyalahin Allah Bapak Ibu, karena engkau telah membuat aku sesat ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi karena saya disesatkan, maka saya juga akan nyesatin orang. Ada nggak kelakuan manusia begitu? Ada. Ya tanggunglah, sudah gini udah saya ajak orang lain aja lah. Biar saya nggak dosa sendiri, biar saya nggak kesepian di neraka. Subhanallah, biar nggak kesepian di neraka. Tapi begitu Pak, ini benar. Lihat iblis, kurang ajarnya, durhakanya nih. Fabima aghwaytani, karena engkau yang menyesatkanku, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Karena iblis ini, kenapa dia mengucapkan kalimat ini? Karena iblis, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, karena dia sudah berputus asa, benar-benar sudah pada puncak putus asa, nggak akan dirahmati sama Allah. Dan benar, memang Allah sudah usir dia dari rahmat Allah, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis sebelumnya berdoa kepada Allah. Nah, iblis juga berdoa, masa Bapak Ibu nggak berdoa? Masa kalah sama iblis? Nah, kalau ada bilang ini kelakuannya kayak iblis, enggak, mendingan iblis daripada Anda gitu. Ini kelakuan orang kayak iblis, mendingan iblis masih doa sama Allah. Enggak, tapi iblis kufur ya. Mal'un, dilaknat oleh Allah. Tapi kalau ada orang nggak berdoa, nggak minta sama Allah, ini parah, lebih parah daripada iblis. Iblis aja minta sama Allah, karena dia tahu, iblis tahu Allah bisa mengabulkan permintaannya. Di ayat sebelumnya, iblis mengatakan, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, panjangkan umurku sampai hari dibangkitkan. Dan Allah mengijabah Bapak Ibu. Dan Allah mengijabah doa iblis, Qala innaka minal mundharin. Ya, kamu termasuk yang akan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat.
Nah, baru berkata lagi, qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan mencegah manusia untuk mengikuti jalan engkau yang lurus. Gimana caranya aku akan menyesatkan mereka? Iblis berdoa dan iblis doanya dikabulkan. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu, jangan terpedaya dengan doa yang dikabulkan Allah. Karena iblis pun doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan kemudian setelah dikabulkan doa, oh berarti saya soleh ya. Kalau setiap saya doa dikabulkan langsung sama Allah. Kalau merasa soleh, iblis harusnya lebih merasa soleh. Tapi buktinya tidak. Iblis berdoa kepada Allah, iblis langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan, diijabah doanya. Minta dipanjangkan umurnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau minta panjang umur. Terus dikabulin sama Allah. Iblis juga begitu. Makanya minta panjang umur Bapak Ibu, jangan cuma minta panjang umur. Minta umurnya diberkahi Allah. Karena kalau panjang saja umurnya, itu adalah seburuk-buruk manusia kalau buruk amalnya. Makanya keterangannya jangan lupa itu Bapak Ibu. Keterangannya jangan lupa. Ya Allah kayain saya, ya Allah panjangin umur saya semuanya. Ya kaya, ya panjang umur, ya durhaka tapi sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadinya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nggak apa-apa kalau saya, tapi makin soleh gitu. Tua-tua keladi makin tua makin jadi solehnya. Tapi kan kalimat itu biasanya negatif bukan positif ya Bapak Ibu ya. Ya, apa yang tersebar di masyarakat negatif nggak mesti kita pahami dengan negatif Bapak Ibu. Bisa kita ubah dengan kalimat positif, nggak apa-apa. Misalnya ada orang menghina kita nih, orang tua-tua keladi makin tua makin jadi, nggak apa-apa. Makin jadi soleh, amin. Ya begitu. Sama seperti kalimat nasi udah jadi bubur, ya kan? Nggak bisa dimaafkan nih. Nasi udah terlanjur jadi bubur. Ini positif atau negatif ini? Negatif kan? Nasi sudah terlanjur jadi bubur, artinya nggak bisa berubah lagi. Maka kita ubah. Nih dari Ustaz Nuzul, hafizahullah taala. Apa? Bubur juga ada yang lebih mahal daripada nasi. Buburnya bubur spesial, ayamnya, ada telurnya, ada satenya, lebih mahal daripada cuma sekedar nasi. Walaupun memang dari nasi semangkok bisa jadi bubur 3 mangkok, campur air, diaduk terus. Ya nggak apa-apa Ibu. Tapi yang satu cuma nasi, yang satu bubur spesial, entah Cianjur, entah Sukabumi, entah mana lah pokoknya. Kalau bubur dari mana aslinya Pak? Bubur aslinya dari mana Bapak Ibu? Hah? Dari Cina Bapak Ibu? Masa nggak tahu? Ya Allah, dunia nggak tahu, akhirat nggak tahu. Coba AI dulu coba. Benar nggak? Bubur awalnya dari Cina itu. Betul Pak ya? Cianjur mana? Orang nggak tahu Cianjur mana. Dari mana? Dari dapur. Iya, dapur orang Cina. Coba benar nggak Pak? Tolong Pak, enggak? Cina kan? Iya, awalnya orang Cina. Makanya kalau teman-teman saya orang Jambi tuh, Bengkulu, saya pernah satu kosan karena sekelas ngobrol-ngobrol, saya ajak satu kosan kita ngontrak bareng. Saya pagi makan bubur, kaget dia. Makanan orang sakit kok antum makan katanya. Ini makanan orang sakit antum makan katanya. Antum bisa makan? Nggak bisa. Sampai sekarang dia nggak bisa makan bubur. Karena dia pokoknya dalam pikiran dia ini makanan orang sakit karena sehat katanya. Kecuali sakit. Ini Bapak Ibu tiap pagi nyabu. Nyarapan bubur ya. Baik, kembali lagi ke tema kita ya. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai bubur. Sampai mana tadi? Manusia menghadapi dosa tadi ya. Jadi yang pertama dia menyalahkan takdir Allah, sebagaimana iblis dan orang-orang musyrik. Dia jatuh kepada dosa dan dia menyalahkan Allah. Maka kita Bapak Ibu haram hukumnya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian kita katakan qadarullah. Ini sama kelakuannya seperti iblis. Walaupun istilahnya dengan istilah syar'i. Jadi ini iblis agak nyunnah jadinya.
Maksudnya iblis perbuatan, tapi nyunah itu dalam artian dia bungkus dengan kata-kata yang sunnah. Padahal nggak bisa seperti itu, justru mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, manusia dalam menghadapi dosa, dia jatuh ke dalam dosa namun dia tidak mau taubat. Ini sama. Golongan satu tidak disukai oleh Allah, bahkan bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Golongan kedua sama, dia melakukan dosa tapi dia tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah. Ya, sama orang musyrik nyalahin Allah, nggak mau kembali, malah nyalahin Allah. Artinya yang kedua ini tidak sebagaimana yang pertama, dia mengakui dosanya tapi dia tidak mau bertobat. Orang yang terjatuh ke dalam dosa, dia mengakui dosanya tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang jatuh ke dalam dosa, yang tadi yang keberapa? Yang kedua ya. Dia tidak mau bertobat dan dia berputus asa. Ini sama-sama dosa. Ya, dia jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat. Dia mengakui dosanya tapi tidak mau bertobat karena putus asa. Dosa atau tidak? Dosa. Sudah jatuh dalam dosanya dosa, keputusasaannya terhadap rahmat Allah pun dosa. Dan bahkan di antara dosa-dosa besar adalah al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar? Karena dia menganggap rahmat Allah itu sempit, padahal rahmat Allah luas. Pintu taubat itu tertutup, padahal selalu terbuka. Maka anggapan itu, prasangka itu, statement itu yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang jatuh dalam dosa kemudian dia menyesali dan bertobat kepada Allah. Ini yang ketiga. Orang jatuh dalam dosa, dia menyesali dan bertobat kepada Allah. Nah, ini seperti apa? Seperti Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Dia menyesal dan dia nggak pernah nyalahin Allah. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kisah antara iblis dengan Adam itu perbedaan dalam menghadapi dosa. Ketika Nabi Adam alaihissalam kemudian dengan Hawa digoda oleh iblis untuk mendekati pohon, makan dari sebuah pohon, yaitu buah yang namanya buah khul, masih nggak kedengeran? Yang namanya buah khul, salah. Nggak ada namanya khuldi, nggak ada namanya khuldi. Itu al-khuld namanya buah keabadian, bukan nama buahnya, nggak ada. Baik, jadi ketika Allah melarang untuk mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan dekati kalian berdua jangan dekati pohon ini, kelak kamu akan menjadi orang zalim kalau dekati. Tetapi keduanya makan. Akhirnya melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi sikap Adam ketika jatuh ke dalam maksiat, ada nggak kalimat dalam Al-Quran bahwasanya Adam alaihissalam dengan Hawa menyalahkan takdir Allah? Ada atau tidak? Nggak kan. Sampai botak nyari nggak akan ada. Ya, tidak akan pernah kita menjumpai Adam alaihissalam menyalahkan Allah. Sebagaimana iblis, Allah abadikan dia menyalahkan takdir Allah. Dia menyalahkan Allah ketika dia tersesat, yaitu ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang dikatakan Adam dengan Hawa? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dikatakan Adam dengan Hawa. Makanya Allah terima tobatnya. Karena ketika jatuh dalam dosa dia langsung nyesal. Rabbana zalamna anfusana. Nyesal dan nyalahin diri sendiri, nggak pernah nyalahin iblis, apalagi nyalahin Allah. Kalau kita kadang nyalahin orang, Bapak Ibu, dia ngajakin saya. Adam aja digoda sama siapa? Iblis. Pantas nggak? Pas nggak? Kalau di hadapan Allah Adam dan Hawa nyalahin iblis, bisa aja nggak? Bisa aja nggak, Bapak Ibu? Karena yang goda siapa? Iblis yang goda atau Nabi Adam nyamperin iblis?
Ah? Enggak, ini yang benar ceritanya nih, jangan so tahu nih. Nanti udah keras-keras taunya salah, kayak buah khul di salah lagi. Nabi Adam disamperin iblis atau Nabi Adam yang nyamperin iblis? Hah? Kata siapa itu, Pak? Mana ayatnya? Ya didatangi. Fawaswasa lahumas syaiton. Nah, itu kalimatnya. Ada di surat Al-A'raf. Maka syaiton membisikkan kepadanya. Jadi didatangi. Disamperin. Kalau kita Bapak Ibu kadang kita juga yang nyamperin. Terus udah salah nanti nyalahin orang, enggak pernah introspeksi. Kalau Nabi Adam, sekalipun iblis yang nyamperin, sekalipun iblis yang menggodanya, yang menyelewengkannya, yang menggelincirkannya, tapi dia langsung tobat sama Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ini salah saya. Ya Allah, saya yang telah zalim sama diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, langsung minta ampun sama Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Iblis udah salah nyalahin Allah, kurang ajar nih. Maka jangan sekurang ajar iblis Bapak Ibu ya. Ini pelajaran penting. Ini karena berkaitan dengan tauhid dan berkaitan dengan tazkiyatun nufus ketika kita menghadapi dosa. Yang keempat, ini yang paling sempurna. Jatuh dalam dosa, kemudian menyesali, kemudian bertobat dan menggali hikmah di balik itu. Menggali hikmah di balik jatuhnya dia di dalam dosa. Ya dia bertanya, dia berpikir ada apa? Apa salah saya? Apa salah saya di sini bukan menyalahkan saya salah apa? Apa salah saya? Ya banyak salah kita. Maksudnya ini dosa ini sebabnya yang mana nih? Dicari sama dia. Ya seperti misalnya ada orang tiba-tiba tipu kita misalnya. Mungkin karena kita pernah nipu, mungkin. Atau misalnya kita pernah menghina orang, suatu saat kita dihina orang, oh mungkin ini balasan dari Allah. Saya pernah berbuat ini, dibalas dengan balasan yang serupa. Nah itu berarti apa? Dia bukan sekadar menyesali, dia bukan sekadar bertobat, tapi dia menggali hikmah untuk kemudian dia menyempurnakan kembali dirinya kepada akhlak yang lebih mulia dan lebih agung. Paham Bapak Ibu? Paham? Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi yang keempat, menggunakan kalimat andai kata, andai saja untuk berhujah dengan takdir kepada kemaksiatan, menyalahkan takdir dalam hal maksiat. Maka hukumnya apa? Haram. Yang kelima, menggunakan kata lau dalam artian berharap. Dalam kata harapan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kisah 4 orang, ada empat orang dikisahkan oleh Nabi SAW, di mana mereka berharap di hadapan Allah. Mereka mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Dia berkata, lihat kalimatnya, lau anna li malan, seandainya aku punya harta sebagaimana harta yang dimiliki si fulan, maka perbuatanku, amalku juga akan sama seperti dia. Nah di sini Bapak Ibu, maka hukumnya boleh. Kalau baik, maka bentuk kata seandainya di sini itu menjadi kebaikan. Tapi kalau buruk, maka itu menjadi keburukan dan menjadi dosa. Paham nggak Bapak Ibu? Paham? Jadi kata lau atau kata seandainya, tapi dengan niatan berharap kebaikan, maka hukumnya boleh. Kalau berharap tapi keburukan, maka hukumnya berubah jadi tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, boleh, makanya di sini perhatikan, boleh kita berharap kaya, boleh, nggak ada yang melarang.
Tapi harapan kita diberikan kekayaan oleh Allah, misalnya ada tolak ukurnya. Kita punya tetangga kaya raya. Kalau yang kita harapkan kekayaan saja atas kemewahan barang-barang dan harta yang dia miliki, ini bisa menjadi kehinaan bagi kita. Karena harapannya cuma dunia. Aduh, saya coba rumah saya kayak gini. Coba mobilnya begini. Coba seandainya. Itu dunia semuanya, ya atau tidak? Kita nggak boleh iri dengan apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian kita, karena itu sudah bentuk hasad, Bapak Ibu. Itu sudah muqaddimah kepada hasad. Akhirnya apa? Nanti kita kufur kepada nikmat Allah. Nanti kita nyalahin Allah, ya Allah, kenapa saya nggak gini, nggak kayak si fulan? Ya Allah, kenapa saya begini nggak kayak fulan? Kenapa saya nggak dikayakan sebagaimana kayanya fulan? Yang diizinkan dalam syariat, kita hasad kepada orang kaya kalau orang kayanya beramal dengan hartanya. Kalau orang kayanya nggak beramal dengan hartanya, jangan sekali-kali kita berharap kaya seperti orang tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan manusia justru dirusak oleh hartanya sendiri. Paham Bapak Ibu? Ini saya tegaskan Bapak Ibu. Jangan kita tolak ukur orang kayanya orang yang nggak kelihatan amalnya. Oh, saya pengen itu, kalau saya kayaknya kayak fulan, saya bakal begini-begini. Kita nggak tahu, emang amal dia tahu kita. Kecuali kalau kita lihat orang itu kaya, kemudian amalnya kita ketahui, bagaimana sedekahnya, bagaimana infaknya, ya, maka luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh, sebagai bentuk rasa syukur saya. Tadi malam, jadi sampai malam. Ada, ya masih muda lah, anaknya sama, saya 3, dia 2, datang, karena saya lagi nyari tukang kemarin, nyari tukang bangunan, dia datang ke saya, dia hitung sekian meter, untuk bajaringan itu Pak ya. Aduh, saya bilang, saya mau cari tukang tapi sesuai budget saya bilang, yang standar lah, nggak sanggup kalau borongan mahal, saya bilang. Udah Ustaz, tenang aja, barangnya, tukangnya saya yang bayar semuanya. Masya Allah. Nah, anak iri kalau orang seperti ini Bapak Ibu. Ya, artinya kita kalau tahu ada orang pengusaha, kaya raya, punya harta, dan tahu amalnya, boleh kita berharap seperti dia, boleh. Nah, ini kalimatnya dalam Bukhari Muslim, lau anna limalan, seandainya aku punya harta, maka aku akan mengamalkan sebagaimana yang dia amalkan. Jangan cuma berharap hartanya doang Bapak Ibu, karena harta secara umum Bapak Ibu akan menjadi petaka bagi hamba. Umumnya begitu. Jangan, oh enggak, saya mah pengecualian. Kapan ente menganggap diri ente soleh? Kapan? Di mana Anda menganggap diri Anda soleh, itu udah petaka juga Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham? Kita kuat nggak menghadapi fitnah Bapak Ibu? Sudah sekuat apa iman kita sehingga kita merasa diri kita ini kuat menghadapi fitnah? Bahaya Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu amalannya, kita berharap saya pengen kayak si fulan. Kalau saya kayak si fulan, maka saya akan seperti si fulan amalannya, bahkan saya lebih. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, pahala dari harapannya saja sudah dapat. Paham Bapak Ibu? Sekalipun seandainya Allah nggak takdirkan dia kaya, tapi niatannya sudah Allah catat sebagai kebaikan, sebagai bentuk pahala. Qadarullah, Allah nggak takdirkan dia jadi orang kaya. Yang saya lihat Bapak Ibu, orang berharap kaya itu karena rata-rata ingin memanjakan dirinya. Dan saya selama seumur hidup saya Bapak Ibu ya, seumur hidup saya nih, mungkin terhitung jari orang yang kaya, orang yang punya perusahaan, untuk dirinya benar-benar sederhana, untuk infaknya jor-joran, nggak hitung-hitungan. Wallah, ini saya saksikan, bukan katanya, saya saksikan sendiri. Kalau infak dia 5 juta, 10 juta gitu Bapak Ibu, tapi motornya motor jadul, yang kalau beli motor dia tiap bulan bisa. Helmnya sampai longgar, goyang-goyang, kena angin Bapak Ibu. Tahu helm goyang-goyang Bapak Ibu? Helm yang harga 15 juta dulu. Karena helmnya nggak beli motor dapat helm. Itu helm 15 juta itu. Tapi kalau udah 10 tahun kan busanya udah, tahu Bapak Ibu ya, sudah kering gitu. Kalau dipakai motor goyang-goyang gitu kepalanya Pak.
Itu dipakai Bapak Ibu, tapi infaknya luar biasa Bapak Ibu. Ini kata anak, ini nggak kebeli helm apa gimana sih? Tapi begitu Bapak Ibu. Tapi ya anak lihat jujur. Anak tahu sendiri. Jadi jujur, dia minta kaya dan memotivasi kaya karena saya bilang nih kalau orang kayak gini, saya sulit untuk suudzon gitu. Apa yang disuudzonin? Karena dia praktekkan dalam kehidupannya. Ya rumahnya sederhana, ya kendaraannya sederhana. Yang seandainya biasanya Bapak Ibu, biasanya kita infak itu yang kalau jor-joran, kalau kita sudah terpenuhi kebutuhannya, iya atau tidak? Ngaku jujur dulu, iya atau tidak? Rumahnya udah enak dulu, mobilnya udah nyaman dulu, baru infak jor-joran. Kalau belum itu nggak bakal, sekedarnya aja. Itu kita, saya dan kita semuanya. Rata-rata begitu. Ini orang-orang seperti kita nih orang-orang yang nggak jujur, makanya begini-begini aja hidup kita. Yang seandainya Allah mengatakan lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, seandainya Allah limpahkan harta kepada kita nih, mudah-mudahan kita Bapak Ibu, kita justru jadi orang-orang angkuh dengan harta itu. Makanya bersyukur dengan kita sekarang. Seandainya Allah kayakan sekarang, mungkin kita kayak kemarin siapa? Timothy Ronald lah, semuanya. Dan lain-lain, dan Korun lah. Korun turunan Korun kan sekarang banyak. Cuma kayaknya nggak sekaya Korun gitu aja. Kelakuannya sama kayak Korun. Nah, jadi kalimat ini Bapak Ibu, kalau itu baik maka menjadi kebaikan. Seandainya aku punya harta sebagaimana hartanya, maka aku akan mengamalkan sebagaimana amalan dia. Nah, kalau kalimatnya bentuknya harapan tapi buruk, seandainya aku punya harta, aku juga kayak dia. Mau apa? Ikut judi online. Ikut ini. Nah, berarti kan berangan tapi amalannya amalan yang buruk yang diharapkan. Maka ini menjadi keburukan baginya. Apa kata Nabi SAW terhadap orang yang pertama? Fahuwa biniyati. Dia mendapatkan niatnya dan bahkan pahalanya sama Bapak Ibu. Orang ini, orang kaya ini infaknya 50 juta misalnya. Kita berandai, ya Allah seandainya saya punya uang 50 juta kayak dia, saya infakin yang sama. Maka pahalanya kata Rasulullah sama. Padahal dia gak berinfak. Kalau jujur Allah tahu bagaimana kejujuran hatinya. Tapi kalau cuma basa-basi, Allah juga tahu basa-basi lisannya. Tahu gak Bapak Ibu? Allah tahu. Kita aja kadang kalau orang basa-basi, ya gak Bapak Ibu? Mau gak? Tahu ya? Kadang kita tahu dengan gerak-gerik dia, oh ini orang mau, tapi pura-pura gak mau basa-basi. Allah lebih tahu lagi bagaimana apa yang terselubung dalam hati kita. Allah lebih tahu lagi detail hati kita. Pasti tahu itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita mengatakan, ya Allah seandainya saya kaya, saya mau gini, bohong, makanya gak dikasih-kasih sama Allah. Bohong, ente bohong. Saya tahu kalau antum dikasih kaya, belangsak ente udah hidupnya, rusak ente hidupnya. Makanya alhamdulillah Allah kasih kita seperti ini, alhamdulillah. Ya kita juga ada yang kaya, saya yakin di sini ada yang kaya, tapi silahkan jujur sama Allah Bapak Ibu. Dulu kita berharap kaya untuk apa? Ya, agar apa? Dan semoga Allah hindarkan kita dari fitnah Bapak Ibu ya. Semoga Allah jauhkan kita dari petaka, dari harta yang kita miliki. Allahumma amin rabbal alamin. Dan Allah karuniakan keberkahan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Gak ada yang amin Bapak Ibu? Oh pelan-pelan aminnya, amin. Kalau didoain kaya kenceng aminnya. Baik Bapak Ibu, kemudian jadi kalau hukum berandai dan berharap hukumnya boleh ya, tapi dengan amalan yang baik. Nah ini tapi tambahan juga Bapak Ibu ya. Ini tambahan dari kami karena kami ingat ada sebuah lagu nasyid. Lagunya saya lupa sebentar. Apa? Andai berjumpa dengan Nabi, ada yang tahu nasyidnya gimana?
Ada yang tahu lagu nasyid Bapak Ibu? Intinya, andai ku tatap wajahmu gitu. Ku tatap wajahmu. Ada kan nasyid itu? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nggak ada yang tahu? Kalau Ustaz Zainal kemarin nyontohin dangdut. Kalau saya nasyid berani, saya dangdut nggak berani. Ustaz Zainal, waduh saya kaget. Ya, intinya begitulah. Berandai. Kalau berandainya kelak, seandainya Allah kami berjumpa dengan Rasulullah, maka kami ingin berjabat tangan dengannya, kami ingin satu surga dengannya. Itu boleh, berandai harapan boleh. Tapi kalau berandai, ya Allah seandainya dulu aku bersama Rasulullah berjuang, seandainya dulu aku bersama di barisan para sahabat, ini andai ini nggak boleh. Karena kita nggak bisa memastikan kita nanti di barisan Abu Bakar atau Abu Lahab. Kita nggak tahu, ya atau tidak? Kita berandai, ya, kelakuan kita gini Bapak Ibu, fitnahnya dulu luar biasa Bapak Ibu. Disiksanya luar biasa Bapak Ibu. Ada yang disiksa dengan tombak dimasukkan melalui apa? Dubur yang keluar dari mulutnya. Itu cara siksaan dulu orang-orang dahulu Bapak Ibu. Bilal bin Rabah di padang pasir yang panas sekali, ditindih dengan batu, ahad, ahad. Dia mengatakan ahad, ahad. Dicambuk, disiksa. Kita berandai, dulu aja kalau saya bersama Rasul saya akan berjuang mati-matian. Taunya ente ada di barisan Abu Lahab ente. Menyiksa para sahabat yang ada. Nah itu nggak bisa kita, ya, karena sudah Allah takdirkan inilah yang terbaik untuk kita. Kita berada di zaman sekarang, walaupun banyak kerusakan, tapi itu pilihan Allah yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Baik, yang keenam, digunakan dalam rangka informasi. Ya, digunakan dalam rangka kata seandainya, digunakan dalam rangka apa tadi? Informasi informasi sekilas saja. Intinya hanya sekedar informasi. Ya, misalnya sekedar info saja. Kalau aja anak ikut kajian besok, anak mau benar serius nih. Nah, sekedar informasi aja, nggak masalah. Kalau seandainya saya misalnya hari ini libur kajian, kalau pekan depan anak mau hadir, nah boleh sekedar informasi. Kalau pekan depan ada, anak mau hadir karena pekan ini anak nggak hadir. Nah sekedar informasi seperti itu, maka kalimat lau ini adalah kalimat yang diperbolehkan. Baik, dalilnya tadi dalilnya sudah kita sampaikan, tapi ini tambahannya ya, yang intinya. Di sini Syekh mengatakan dalilnya di dalam surah Ali Imran 154. Ali Imran 154. Panjang ini ya. Tapi coba dilihat di tengahnya itu ya, di Quran di baris kelimanya. Quran di baris kelimanya surah Ali Imran ayat 154. Allah berkata, berbicara tentang mereka, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Ya, ini masih bicara tentang orang-orang munafik. Perkataan orang-orang munafik. Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Jadi bentuk ucapan yang mereka ucapkan ini, yaitu orang-orang munafik, ini bentuk protes terhadap syariat.
dan juga bentuk penolakan kepada takdir. Kemudian Ali Imran 168 tadi sudah kita bahas ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim yang tadi sudah kita bacakan ya. Kita bacakan dulu sedikit ya. Kata Nabi tadi apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat padamu. Wasta'in billah wala ta'jizan. Minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai', kalau kamu ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza. Jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini, lakana kadza wa kadza, maka yang terjadi akan begini dan begitu. Walakin qul. Nah, ini yang diizinkan dan ini yang disyariatkan. Akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi, pasti diperbuat olehnya. Bisa dua kalimatnya Bapak Ibu ya, bisa qaddarallahu, bisa qadarullahi. Catat Bapak Ibu, bentar lupa nih. Bisa dengan tasydid qaddarallahu, pakainya hu. Qaddarallahu dengan bentuk fi'il, dengan bentuk kata kerja. Allah telah menakdirkan. Qaddarallahu, Allah telah menetapkan, menakdirkan. Bentuk yang kedua qadarullahi, enggak pakai tasydid. Qadarullahi, qadarullahi. Jadi maksudnya kita menginformasikan hadza qadarullahi. Jadi kita ada kata yang terbuang, yang tersirat. Ini sudah ketetapan Allah. Hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Maksudnya pasti akan terjadi. Jadi ada dua ya kalimatnya. Qaddarallahu. Yang kedua qadarullahi. Begitu. Bisa dua-duanya. Tapi dalam hadis ini disebutkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa kata Nabi? Fa inna law taftah amala syaitan. Karena ucapan law itu akan membuka perbuatan syaitan. Jadi bab ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkaitan dengan apa? Kesempurnaan tauhid seseorang hamba adalah dia mengimani takdir. Jelas ya, ini pondasi yang jelas. Di antara pondasi tauhid adalah pondasi iman. Itu utamanya. Dan salah satu bentuk iman atau salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir. Sedangkan ucapan lau ini adalah bisa dalam bentuk protes kepada takdir, sehingga siapa yang mengucapkan lau bentuk protes kepada takdir, penolakan kepada syariat, maka ini menunjukkan akan kecacatan tauhid, akan kecacatan imannya. Dan orang yang protes kepada takdir berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Dan kalau bicara takdir ini bicara tauhid apa? Kalau bicara takdir bicara tauhid apa Bapak Ibu? Rububiyah. Allah berkuasa atas segala sesuatu, Allah menakdirkan segala sesuatu. Itu rububiyah, mengatur seluruh alam semesta. Maka kalau kita mengeluhkan apa yang sudah Allah aturkan kepada kita, berarti kita cacat tauhid rububiyahnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam materinya ya. Nggak kerasa. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini belnya udah nggak ada apa gimana nih? Udah tahu ya?
Kayaknya ada yang ngeborong sebelah sana. Jadi dia terlambat kesininya. Ya silakan. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Gak ada? Kalau gak ada langsung ditutup ini. Baik, nggak ada ya? Ada. Sebentar belakang dulu. Kenapa? Iblis masih hidup sampai sekarang, tapi kenapa dia nggak bertobat? Ya memang sudah Allah takdirkan. Surat Al-A'raf tadi ya. Di dalam surat Al-A'raf juga dikatakan di sana di ayat 13 ya, fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah kamu, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi sudah Allah takdirkan, memang sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah sampai hari kiamat, sampai kemudian masuk neraka, dia tidak akan pernah bertobat. Ya. Kalau kita bicara hikmah, ya salah satunya Allah jadikan, sebagaimana Allah jadikan keburukan dan kebaikan semuanya pasti ada hikmahnya. Maka hikmahnya ada iblis, ini hikmahnya orang-orang beriman dengan orang-orang kufur akan dibedakan. Orang-orang yang siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada iblis, makanya Allah jadikan iblis. Siapa yang mengikuti godaan iblis, siapa yang ikut dengan syariat Allah, itu salah satu hikmah besarnya. Jadi kalau kita katakan, apakah salah Allah menciptakan syaitan? Allah nggak pernah salah dalam menetapkan takdir. Dan biasanya para ulama memberikan contohnya begini, sebagaimana dokter ngasih obat kepada kita pahit, nggak enak, bikin kita nggak betah, tapi kan niatnya apa? Baik. Sama Allah juga begitu. Allah menciptakan iblis, nggak enak, ada yang goda dan begini, tapi ada hikmah di balik itu, ada kebaikan di balik itu. Apa? Kalau engkau tidak mengikuti godaannya, engkau kuat menahan imanmu, engkau kemudian mengikuti syariat Allah, maka nanti akibat akhirnya adalah fal akibatul lil muttaqin. Akibat akhirnya bagi orang bertakwa ya surga Allah. Tapi yang ikut kepada iblis, ikut dalam neraka Allah. Itu salah satu hikmahnya. Adapun sekian banyak hikmah, ya tentunya Allah yang Maha tahu akan hal tersebut. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah bel nih. Udah Pak, udah bel Pak. Silakan Pak. Terkait dengan takdir. Penjelasan kita hari ini terkait dengan ridho dan seterusnya itu adalah takdir rububiyah. Nah, bagaimana dengan kehadiran kita di dalam kajian ini? Kita bisa hadir dan seterusnya. Apakah selain takdir rububiyah, adakah takdir uluhiyah misalkan seperti itu? Jadi pertanyaan saya adalah, apakah hadiran kita ini termasuk dalam jalan takdir apa ini? Baik. Baik, kalau takdir secara umum masuknya rububiyah saja. Karena kan dia berkaitan dengan perbuatan Allah. Kan rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Takdir itu salah satu perbuatan Allah. Paham ya? Jadi kita bisa hadir, kita diciptakan, kita nanti mati bagaimana, semuanya takdir. Nah, takdir ini bukan ini kajian, berarti takdirnya rububiyah. Kalau takdirnya maksiat, takdirnya lain, enggak. Takdir semuanya itu berkaitan, maksudnya berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, tapi nanti ada pembahasan dalam pembahasan akidah juga pernah kita bahas di sini. Tapi waktunya subuh ya, akidah Imam Syafi'i berkaitan dengan takdir. Mengimani takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan 4 rukun. Ya, mengimani bahwasanya Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, seandainya tidak terjadi bagaimana kejadiannya. Kemudian Allah
mencatat takdir tersebut, itu rukun-rukunnya. Kemudian Allah menghendakinya. Nah, itu takdir. Jadi kalau bicara takdir memang rububiyahnya Allah karena perbuatan Allah. Adapun kita bisa hadir di sini, nah, kemudahan dari Allah. Yang Allah takdirkan dalam hal-hal baik yang Allah mudahkan jalannya kepada kita. Nah, yang lainnya sama, itu takdir Allah, tapi intinya semua perbuatan Allah pilihkan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak dia beriman, silakan. Siapa yang berkehendak kafir, silakan. Allah berikan pilihan. Siapa yang mau kajian, ya dia bisa berkehendak itu. Siapa yang enggak mau kajian, maka dia punya kehendak lain. Tapi semua kehendak makhluk tetap Allah yang menghendakinya. Begitu Bapak Ibu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang menanyakan? Silakan, Pak. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak, Ali Imran 168 dengan Az-Zukhruf tadi ya, ayat 20. Keterkaitan dalam hal apa yang Bapak tanyakan? Dosa. Ini sama, dua-duanya ini kan yang satu sama perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyalahkan takdir ketika mereka tidak beribadah kepada Allah. Sama ini juga. Ini ucapan orang-orang munafikin ketika mereka mencegah orang-orang beriman untuk tidak ikut perang. Sama dua-duanya. Jadi kaitannya adalah hubungannya sama-sama menolak takdir Allah atau menyalahkan takdir Allah atas perbuatan mereka. Ya, bentuknya baik bentuk protes kepada syariat atau protes kepada apa yang sudah Allah takdirkan. Nah, ini kan kalimat Az-Zukhruf jelas. Seandainya Allah yang Maha Pengasih menghendaki ma'abadnahum, maka kami nggak akan berbuat syirik. Tapi karena Allah takdirkan, ya saya maka menjadi orang musyrik. Kenapa? Takdir Allah. Nah, sekarang kalau saya biar nggak musyrik gimana? Coba aja Allah takdirin saya biar nggak musyrik, maka saya nggak akan syirik. Paham ya? Nah, itu bentuk penolakan atau menyalahkan takdir ya dalam kesalahan mereka. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita takdir-takdir yang baik dan Allah jauhkan kepada kita takdir-takdir yang buruk. Nah, ini doa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita mohon kepada Allah berbagai macam hidayah dan taufik di atas kebaikan. Allah jauhkan kita dari berbagai macam fitnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.